Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Masih pembahasan tentang babul istitobah, bab tentang istinja. Kali ini menginjak pada pasal yang ketiga. Pada pasal yang ketiga, pasal yang terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, fasal. Wa in jawazal khariju al-maudhi al-mu'tada. Fa in apabila jawaza melampaui al-khariju yang keluar, yaitu kotoran, al-maudhi'a tempat, al-mu'tada yang biasa. Kalau kotoran itu melebar ke tempat yang biasa, artinya harusnya kotoran itu kan keluar, yang kotor itu hanya sekitar lubang itu saja, lubang dan sekitarnya, tapi melebar kemana-mana sampai ke bagian permukaan pantat umpamanya. Fa in kana ghaiton, apabila yang melebar kemana-mana itu, yang melebar kemana-mana itu, yang mengotori kemana-mana itu adalah kotoran atau tai, fa kharaja ila dhahiril alyati, kemudian kotoran tersebut itu keluar sampai pantat bagian luar, lam yajuz fihi illal ma, tidak boleh kita beristinja dengan batu, tidak boleh beristinja dengan kayu, tidak boleh beristinja dengan yang lain-lain, kecuali beristinjanya dengan air. Jadi kalau sudah melebar kemana-mana, itu beristinjanya dengan air. Li'anna dzalika nadirun, karena yang seperti itu jarang terjadi. Umumnya orang kalau buang hajat itu ya lubang dan sekitarnya saja yang kotor itu. Jadi, yang seperti itu berarti dia sedang sakit perut, jadi bisa mencret. Ketika dia mencret kemana-mana, yang seperti itu tidak bisa beristinja dengan batu, harus dengan air, karena jarang. Bahwa kasairin najasati, yang seperti anggota tubuh yang lain yang terkena najis. Ketika tangan di sini kena najis, olet begini nggak boleh, berarti ini harus dicuci dengan air. Maka istinja itu hanya pada tempat keluarnya najis, baik di kemaluan maupun di dubur, baik di kubul maupun di dubur, tapi pas tempat keluarnya itu, belum melebar kemana-mana. Tapi kalau najisnya ada di kaki, ya itu nggak bisa beristinja. Fa in kharaja ila batinil aliyati, kalau keluarnya kotoran itu mengenai bagian dalam pantat, walam yakhruj ila dhahiriha, dan kotoran itu tidak keluar ke bagian luar pantat, fa fihi qaulani. Dalam hal ini ada dua pendapat. Jadi ketika kotoran itu keluar dan mengotori hanya bagian dalam pantat, tidak sampai bagian luar pantat, ada dua pendapat. Ahaduhuma annahu la yajzi'u fihi illal ma. Pendapat pertama, tidak boleh dibersihkan kecuali hanya dengan air. Jadi artinya harus betul-betul dibersihkan dengan air. Ini kan ada lubang, mestinya kan hanya lubang dan sekitarnya, tapi melebar ke sedikit sebelahnya sini, ini bagian dalam pantat. Ada pendapat pertama, tidak boleh beristinja dengan batu, dengan yang lain, kecuali hanya dengan air. Hanya dengan air boleh beristinja dengan kondisi melebar di daerah dalam pantat itu. Li'annahu nadirun, karena yang seperti itu jarang terjadi. Bahwa kama lau kharaja ila dhahiril alyati, itu sama halnya ketika kotoran itu keluar dari bagian luar pantat. Jadi baik di dalam maupun di luar pantat tidak boleh dibersihkan dengan yang lain, hanya boleh dibersihkan dengan air. Wasani yajzi'u fihi, boleh beristinja dengan batu, boleh saja selama itu masih di dalam pantat, boleh beristinja. Fihi al-hajar, boleh beristinja dengan batu. Li'annal muhajirin radhiyallahu anhum, karena orang-orang muhajirin radhiyallahu anhum ini
yang mengatakan boleh beristinja pada kotoran yang tidak keluar dari luar pantat, hanya berada di dalam pantat, berarti sisi kanan sisi kiri, itu boleh bertinja. Yang mengatakan pendapat ini mengkiaskan dengan orang-orang muhajirin. Orang-orang muhajirin itu adalah orang-orang yang pindah. Orang Mekah yang pindah ke Madinah itu disebut orang muhajirin. Orang Madinah yang menyambut orang-orang Mekah datang itu disebut dengan Ansar. Li'annal muhajirin radhiyallahu anhum, karena orang-orang muhajirin, orang-orang Mekah yang datang ke Madinah pada saat hijrah, hajaru ilal Madinati, mereka berhijrah ke Madinah, fa'akalut tamar, mereka memakan kurma. Orang muhajirin pindah ke Madinah, sampai di Madinah mereka makan kurma. Artinya apa? Kurma itu bukan makanan kesehariannya, karena di Mekah jarang ada tanaman. Maka ketika di Mekah dia tidak makan kurma, makan sehari-hari. Makan apa? Makan gandum. Tapi begitu pindah ke Madinah, mereka terpaksa makan kurma karena tidak ada gandum. Walam yakun dzalika adatuhum, dan makan kurma seperti itu bukan kebiasaan mereka, bukan kebiasaan orang-orang muhajirin makan kurma itu. Kebiasaan mereka tidak makan kurma. Kalau kita, kebiasaan kita bukan makan kurma, tapi makan nasi. Seperti kita kalau tidak makan nasi masih nyari perutnya nasi, karena kurma bukan kebiasaan makanan kita. Demikian juga orang muhajirin, kurma bukan kebiasaan makanan dia. Makanya sampai di Madinah mereka terpaksa makan kurma. Walam yakun dzalika adatuhum, makan kurma itu bukan kebiasaan orang-orang muhajirin. Wala syakka annahu raqat bidzalika ajwafuhum, tidak diragukan lagi, artinya tentu saja perut mereka itu masih terasa lapar. Tipis, raqat itu tipis, perutnya tipis, maksudnya masih terasa lapar. Mereka masih terasa lapar. Jadi ketika orang muhajirin yang tidak biasa makan tamar, makan kurma, kemudian di sana tidak ada makanan lain kecuali kurma, dia pun akhirnya kalau makan dia makan kurma. Jadi kurma yang masuk ke dalam perutnya itu membuat perutnya tipis, maksudnya membuat perutnya itu masih tetap lapar, tidak kenyang seperti dengan makanan yang biasa dia makan waktu di Mekah. Walam yu'maru bil istinja'i bil ma'i, maka berdasarkan yang seperti itu, orang muhajirin boleh makan tamar pada saat hijrah ke Madinah, maka juga tidak diperintahkan untuk beristinja dengan air kalau memang tidak ada air. Artinya begini, orang Makkah pergi ke Madinah, hijrah ke Madinah, di Madinah tidak ada makanan mereka di situ, maka mereka tidak harus makan dengan makanan mereka yang biasa dimakan di Mekah. Mereka memakan tamar yang ada di situ. Artinya orang beristinja itu biasanya kan dengan air, yang sempurnanya dengan air, tapi air tidak ada, maka boleh beristinja dengan selain air, dengan batu dan lain-lain. Maka Nabi tidak memerintahkan untuk beristinja dengan air karena tidak ada air, yang ada cuman batu untuk membersihkan kotoran tersebut. Wali anna ma yazidu alal mu'tadi la yumkinu dhabtahu faja'alal batinu kullahu haddan. Walam yakun dzalika adatahum. Jadi karena tidak diperintahkan untuk bertinja dengan air tadi, maka kita boleh bertinja dengan batu. Wali anna ma yazidu alal mu'tadi, karena itu tidak melebihi dari kebiasaan, la yumkinu dhabtahu, maka tidak mungkin menjaganya, tidak perlu menjaganya. Artinya apa? Tidak ada air, tidak ada air itu adalah bukan biasa. Yang biasa kan ada air, tidak ada air itu adalah jarang-jarang. Maka kita tidak bisa terus menjaga atau selalu membawa air. Faja'alal batin kullahu haddan, maka pada saat kita beristinja itu yang bagian dalam
pantat itu adalah sebagai ukuran. Artinya begini, ketika kotoran itu sampai di luar, pantat, maka tidak boleh bertinjak dengan batu, harus dengan air. Tetapi kalau masih di dalam pantat, di sekitar lubang dan sekitar dalam pantat itu, boleh bertinjak dengan air. Maka ukurannya adalah bagian dalam pantat itu sebagai batasan, boleh bertinjak dengan batu. Wa wajabal ma'u fi mazada. Kalau melebar sampai keluar pantat, maka wajib membasuhnya, wajib membersihkannya dengan air. Wa in kana baulan, kalau itu jenisnya adalah kencing, fafihi tariqani, ada dua cara untuk menghilangkannya. Qala Abu Ishaq, menurut Abu Ishaq, idza jawaza makhrajahu hatta raja'a 'ala dzakari a'lahu wa asfalahu lam yajuz fihi illa bil ma'. Idza jawaza, apabila jawaza melampaui makhrajahu, tempat keluarnya, hatta raja'a 'ala dzakaril a'la, sampai ke bagian atas kemaluan laki-laki, au asfalahu, atau sampai bagian bawah kemaluan laki-laki, lam yajzi fihi, tidak boleh beristinja dengan batu. Kalau kotornya itu tempat keluarnya kan di sini, tempat keluarnya kencing itu kan di sini. Kalau sampai kencing itu sampai lari ke atas sini atau sampai lari ke bawah sini, pokoknya tidak di depan sini, tidak pada tempat keluarnya, dia sampai di atas batangnya atau di atas batang, di bawah batangnya ini, maka tidak boleh beristinja dengan batu, harus dengan air. Itu kata Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf As-Sirazi. Li'anna ma yahruju minal bauli, karena yang keluar dari kencing itu la yang tasiru illa nadirun, biasanya tidak menyebar. Kalau menyebar itu hanya jarang-jarang saja. Bi khilafi ma yahruju minad dubur, berbeda dengan yang keluar dari dubur. Itu yang keluar dari dubur mau nggak mau mesti harus lengket kanan, lengket kiri, lengket pantat kanan, lengket pantat kiri, bagian dalam. Itu kalau buang hajat atau kalau berak. Fa innahu labuda min ayang tasira, maka yang keluar dari dubur itu pada saat buang hajat itu ya mau nggak mau harus kena pantat kanan, kena pantat kiri. Wa min ashabina man qala, sahabat kami, sahabat Abu Ishaq bin Ali bin Yusuf As-Sirazi, ada yang berpendapat, ulama Syafi'i yang lain ada yang berpendapat. Pendapatnya ini kaulani, ada dua pendapat tapi dua pendapat. Ahaduhuma la yajuzu fihi illal ma', yang pertama pendapatnya tidak boleh seperti itu dihilangkan kecuali dengan air. Hanya dengan air yang boleh dipakai untuk menghilangkan najis yang seperti itu tadi, yang melebar ke kanan kiri walaupun masih di dalam pantat. Naswa alaihi fi Buaiti, dan ini ditulis nasnya di dalam kitab Al-Buaiti. Jadi nasnya, dalilnya itu ada di dalam kitab Al-Buaiti. Wa wajjahu ma qala Abu Ishaq. Kemudian mengarahkan atau menjelaskan apa yang disampaikan oleh Abu Ishaq. Wasani, apa kata Abu Ishaq? Kata Abu Ishaq kan nggak boleh kita beristinja selama benda itu atau kotoran itu tidak keluar dari pantat, selama masih pada batasannya, yaitu batasan itu adalah pantat kanan, pantat kiri, bagian dalam, itu boleh dengan batu. Kalau sudah melebar keluar itu harus dengan air. Jadi berdasarkan pendapatnya Abu Ishaq ini. Jadi Abu Ishaq menjelaskan sama dengan apa yang dijelaskan di dalam kitab Al-Buaiti. Kalau dia menyebar itu tidak boleh. Kalau dia menyebar sudah sampai keluar harus dengan air. Wasani, pendapat kedua, annau yajuz, boleh. Fihi al-hajar, boleh bertinjak dengan batu. Malam yujawis maudhi al-hasyafati, selama tidak melampaui hasyafah, selama tidak melampaui kepala zakar itu.
Kalau najisnya itu masih berada di wilayah kepala zakar itu belum sampai ke kulitnya, maka boleh beristinja dengan batu. Nasra alai fil yang ini nasnya ditulis di dalam kitab al-um li'annahu lamma jawazal hajar fil ghaid, karena ketika boleh beristinja pada saat buang air besar dengan batu, malam yujawis batinul aliyati, selama kotoran itu tidak melampaui bagian pantat yang dalam, bagian dalam pantat, li ta'adzurin, karena udur, al-dhabti, karena udur dan karena penjagaan, wajaba ayajuza fil bauli, maka harus boleh juga dong kalau seandainya beristinja dari kencing itu selama dia masih berada di hasyafah, selama masih berada najisnya itu di atas kepala zakar itu sama dengan ketika kita beristinja dengan kotoran, beristinja dengan batu, beristinja kotoran itu selama dia masih di dalam pantat, belum keluar melebar keluar pantat, maka boleh begitu juga pada saat buang air kecil, selama itu masih dalam hasyafah, masih dalam kepala zakar, maka masih boleh beristinja dengan batu. Tapi itu tadi selama tidak melampaui hasyafah, selama tidak melampaui hasyafah, karena udur. Fa in kanal kharij, kalau itu sudah keluar, fa in kanal kharij nadiron kadami wal madi, kalau yang keluar itu, yang keluar dari lubang itu, yang keluar dari kemaluan itu, nadiron jarang-jarang, kadami seperti darah, wal madi seperti madi, wal wadi seperti wadi, wadaudan seperti cacing, wahasotan seperti seperti batu. Nah, kan ada yang keluar itu darah, keluar cacing, keluar batu, dari dua jalan itu, dari dubur maupun kubul. Ketika yang keluar itu barang-barang ini, wakulna innahu yajibu minhu itija, kami katakan, menurut kami, kata Abu Ishaq, wajib orang itu beristinja. Ya beristinja wajib, harus dibersihkan baik dengan air maupun dengan batu. Fal yajzi'u fihil hajar amla, kalau yang keluar itu seperti madi, darah, wadi, atau cacing atau batu, maka wajib beristinja dengan air. Lalu ada pertanyaan, fal yajzi'u fihil hajar, bolehkah beristinja dengan batu atau tidak? Boleh enggak? Kalau yang keluar itu madi atau madi, yang beristinjanya dengan batu, boleh atau tidak? Nah, lalu apa bedanya ini antara madi dengan madi? Nah, ini mungkin ada pertanyaan itu. Madi itu adalah cairan yang keluar dari kemaluan lantaran merasa senang, merasa enak, tapi bukan mani. Kalau mani itu sampai klimaks, tapi kalau hanya sekedar senang, kemudian dari senang itu kemudian terus keluar cairan, tidak terasa keluar cairannya itu, maka itu disebut dengan madi. Tapi kalau wadi itu cairan seperti sperma, tapi ketika dia keluar kita tidak terasa, mungkin dalam kondisi tidur, mungkin karena terlalu capek, maka dia keluar sendiri cairan itu, maka itulah disebut dengan madi, yang keluar karena merasa senang, tapi keluarnya tidak terasa. Kalau mani keluarnya terasa. Kalau wadi itu keluarnya sama sekali tidak terasa, tahu-tahu ada cairan di situ. Maka ketika keluar mani itu wajib mandi, tapi keluar madi tidak wajib mandi, tetapi wajib dicuci karena itu adalah najis. Keluar madi juga begitu, itu tidak wajib mandi karena itu adalah najis. Nah, kalau ini yang keluar, maka wajib dicuci dengan air. Lalu ada pertanyaan, boleh nggak kalau seandainya dicuci dengan batu, boleh nggak? Fihi kaulani, ada dua pendapat. Ahaduhuma, yang pertama, annahu kal bauli wal ghaid, barang-barang yang keluar seperti tadi itu disamakan seperti
kotoran maupun seperti buang air kecil. Jadi seperti habis buang air besar maupun habis buang air kecil, seperti kotoran dan kencing, kira-kira itu seperti tai dan kencing, disamakan seperti itu. Waqad bayyana huma, dan ini tadi sudah dijelaskan sebelumnya. Wasani, yang kedua, la yajuzu fihi, tidak boleh dibersihkan dengan batu atau dengan benda yang lain, illal ma, kecuali hanya dengan air. Jadi kalau keluar madi, keluar wadi, keluar cacing, keluar batu, itu tidak bisa dibersihkan kecuali hanya dengan air. Itu pendapat yang kedua. Li'annahu nadirun, karena barang ini barang yang jarang. Fahuwa kasairi najasat, dan itu seperti najis-najis yang lain. Artinya ketika najis nempel di sini tidak boleh dibersihkan dengan batu, harus dibersihkan dengan air. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan ini sudah di bagian terakhir. Insya Allah selanjutnya akan dibahas tentang babu mayu jabul ghuslu, bab yang mewajibkan mandi. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wal